Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala. Alhamdulillah sudah di halaman 85. Masih tentang lanjutan sunnah-sunnah wudhu kemarin ya. Saya lanjutkan dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taslisu kullin. Dan sunnah wudhu selanjutnya yaitu mentaslis semuanya. Semua yang disebutkan di atas seperti basuh muka, tangan dan seterusnya 3 kali. Sampai doa pun 3 kali. Sampai ayat inna anzalna pun 3 kali. Watawajjuhu lil qiblati fi kullin dan menghadap bagi kiblat pada tiap-tiapnya. Artinya dari awal wudhu sampai akhir wudhu semuanya menghadap kiblat. Wa qarnun niyati bi awali sunanil mutaqaddimati ala ghaslil wajhi dan membarengkan niat dengan awal sunnah-sunnah yang mendahuluinya sunnah di atas basuh wajah. Sunnah yang kita lakukan sebelum basuh wajah, semua sunnah itu perlu kepada niat supaya dapat pahalanya. Kalau enggak kita niatkan, enggak ada pahala. Adapun sunnah wudhu yang sesudah basuh muka, itu tanpa niat sunnah pun sudah dapat pahalanya. Karena masuk dalam niat wajib. Kenapa dia harus niat? Nah, liusaba alaiha supaya diberi pahala dia di atasnya sunnah-sunnah mutaqaddimah. Wattalafudhu biha sirran dan sunnah selanjutnya itu melafadzkan dengan niat nisbah sir. Sunnah juga melafadzkan niat. Nah, cuma agak kecil aja. Tapi ada lafadznya. Nah, begitu Ustaz. Kemudian ta'ahudul ghasun ya, atau ghusun. Memperhatikan ghusun. Ghusun itu maka sirul jildi, pecah-pecah kulit. Ya, kulit-kulit yang pecah-pecah mungkin di dalam ada lubangnya, kita perhatikan baik-baik. Ta'ahudul ghusun, memperhatikan pecah-pecah kulit. Wa kadzal muku, demikian pula muk, bagian mata sebelah dekat hidung. Wallahadu, bagian mata sebelah ujung, agak pelipis. Bisa babati dengan jari telunjuk. Ini sunnah membersihkan, maksudnya memperhatikan apa namanya bahasa Indonesianya. Sunnah itu ketika izalam yakun bila tidak ada fihima pada keduanya lahab dan muk tadi ramasun kotoran mata. Yamna'u kotoran yang menghalangi ya usulal ma'i akan sampainya air ila mahalihi kepada tempatnya. Wa illa artinya jika ada romas, in wujida fihi ramasun yamna'u usulal ma' fawajibun. Maka memperhatikan atau membersihkan kotoran mata itu wajib supaya semua kena air. Kemudian nasi sunnah wudhu akhdu ma'il wajhi bikafaini ma'a mengambil air untuk muka. Akhdu ma'il wajah mengambil air untuk muka bikafaihi dengan dua telapak tangannya ma'a. Hal keadaan dua telapak tangan bersama-sama bareng untuk mengambil air ke muka. Wa adamu latumihi atau latumihi bihi dan tidak menamparnya muka dengannya air. Jangan kita lemparkan air ke muka. Wal bada'u fihi dan memulai padanya muka bi'a'lahu dengan paling tingginya muka. Mulai basuh jidat dulu, dahi dulu. Ini gimana lagi nih? Wafil yada ini dan memulai fihi. Nah, ini fil yada ini kita antah kepada fi. Dan sunnah selanjutnya memulai pada dua tangan dan dua kaki. Ketika kata basuh dua tangan dua kaki, kita mulai dengan asobe, dengan jari jemari dulu. Ya, kita basuh dari ujung jari. In sobba alaihi ghairu. Dan sekalipun menuang kepadanya seseorang oleh lainnya. Sama seperti yana ya. Artinya wudhu, baik kita wudhu sendiri diwudhukan orang atau orang yang menuangkan air, tetap sunnahnya mulai dari ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Wafir raksi dan memulai pada kepala bimuqaddamihi dengan depannya kepala. Depan kepala dulu sampai ke belakang.
Kemudian sunnah wudhu selanjutnya ini semuanya sudah kita bahas di Yana. Wa italatul ghurrah wa tahjil dan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Ghurrah itu berarti muka kita basuh lebih dari wajib. Nah, kalau tahjil ini tangan dan kaki kemarin ya. Tangan sampai lengan, kaki sampai betis. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku itu akan dipanggil mereka pada hari kiamat ghurran, hal kata mereka itu ghurran muhajjalin. Ghurran ini bercahaya mukanya, muhajjalin bercahaya kaki tangannya. Min asaril wudu dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum maka barang siapa yang sanggup ia dari kamu akan apa sanggup bahwa memanjangkan ia akan ghurrahnya falyaf'al maka hendak memperbuat ia. Rawahu Syaikhani. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Wasyih. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'minin." Akan sampailah oleh perhiasan dari orang yang beriman, haisu ke tempat, dia bulughul wudu ke tempat yang sampailah oleh wudu. Nah, jadi cahaya hiasan kita, semacam gelang mungkin kalung pada hari kiamat di akhirat itu, sampai dia seukuran sampai air wudu. Nah, akan sampailah oleh perhiasan dari orang yang beriman ke tempat yang sampailah oleh wudhu. Rawahu Muslim. Wat tayamun dan sunnah wudhu selanjutnya yaitu tayamun. Mulai dengan kanan dulu. Wal wilau dan mualat beriring-iring. Watarkut takalumi dan meninggalkan berbicara. Wal isti'anati dan meninggalkan minta tolong. Wat tansyifi dan meninggalkan mengelap. Wan nafdi dan meninggalkan nafat. Nafat ini apa namanya bahasa Indonesia? Nah, semuanya meninggalkan bicara, minta tolong, mengelap dan nafdi, meninggalkan dengan tanpa hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa kan? Watawakir rasyas dan sunnah selanjutnya yaitu menghindari percikan air. Saya habiskan sampai sunnah wudhu dulu saya. Nanti kita gantian. Kemudian wa wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminih. Sunnah wudhu selanjutnya meletakkan ma yang menceduk ia darinya ma di mana diletak an yaminihi di sebelah kanannya. Ember kita menceduk air untuk wudhu berarti taruh di kanan. Meletakkan ma yang menceduk ia dari nyama dari sebelah kanannya. Wa ma yasubbu minhu an yasari. Meletakkan meletakkan ma yang menuang ia dari ma an yasarihi di sebelah kirinya. Wa syurubu min fadli wadu'ihi dan minum sunnah lagi minum dari kelebihan air waduknya seorang. Wal ijtihadu fi isbaghil wudu dan bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a, tidak menyempurnakan oleh seorang hamba akan wudu illa ghufira lahu, melainkan diampuni baginya si hamba ma taqaddama akan apa saja yang telah terdahulu ia min dzambihi dari dosanya si hamba wa ma ta'akhara dan ma yang terakhir ianya ma darinya dosa si hamba. Warasyuma'in baina izarih ba'dahu. Dan sunnah lagi yaitu memercikkan air di antara kain-kain sarungnya. Di antara kain sarungnya, kapan ba'dahu sesudahnya wudhu, kapan istinjain sama juga sunnah memercikkan air kepada sarung sesudah istinja. Untuk menghindari was-was. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Atani Jibril. Datang kepadaku oleh Jibril fi awalima pada awal ma yang diwahyukan akan dianya ma kepadaku. Fa'allamanil wudu'a maka mengajarkan ya Jibril akan aku akan wudu. Falamma faragha maka manakala selesai ianya Jibril dari wudu, akhadha ghurfatan mengambil ianya Jibril akan satu ceduk dari air fanadhaha maka memercikkan ia dengannya air farjahu akan faradnya. Ini saya nggak paham Ustaz. Apakah Jibril punya farad? Ini kan ke Jibril kembalinya kan? Lagi Ustaz, Atani Jibril, datang kepada saya oleh Jibril pada awal ma yang diwahyukan akan dia nyama kepada aku. Fa'allamani, maka mengajarkan ya Jibril akan aku akan wudhu. Jibril mengajarkan saya wudhu. Falamma faragha, maka manakala selesai ia. Ini baru cocok ianya Nabi. Tapi kalau kita lihat siaknya mesti ke Jibril.
Manakala selesai ianya Jibril dari wudhu, akhadha mengambil ia akan satu ceduk dari air, fanadhaha memercikkan ia dengan air farjahu akan farajnya. Rawahu Ahmad wal Hakim. Nah itu Ustaz. Mungkin kembali ke Nabi di sini ya. Kalau sebagai dalil praktek Nabi. Mestinya kalau Nabi maksudnya falamma faragtu, datang kepadaku oleh Jibril. Falamma faragtu, manakala aku selesai. Kalau ibaratnya seperti itu baru itu maksudnya Nabi. Malaikat punya kemaluan nggak Ustaz? Atau mungkin Tengku malaikat Jibrilnya lagi menjelma jadi manusia gitu Tengku. Oh ya, mungkin bisa juga. Karena kan sering ya, Nabi Iya. kan. Jadi rajulun yang kemarin itu, syadidu, bayadusia. Benar Ustaz, bisa saja. Itu saja. Ya, ya, ya. Saya nggak terbayang ke situ. Bisa Ustaz itu. Ya, bisa. Karena sedang mengajarkan manusia ya. Kalau di kitab saya al-wudu itu fa'il. Gimana Ustaz? Tunggu. Di kitab saya Pak al-wudu fa'ilnya. Gimana bunyinya? Coba Ustaz baca. Falamma faragal wudu'u akhadha ghurfatan minal ma'i. Fanazoha Falamma tetap sama faragal kan? wudu'u akhadha ghurfatan minal ma'i. Hmm, Ya, fanadhaha biha farjahu. masih sama kan? Jadi kasusnya di Farjahu tadi Ustaz. Tapi udah selesai. Bisa ketika Sayyidina Jibril menjelma jadi rajulun ya. Rajulun Benar, Hasanul. Bisa. benar. Hmm. Betul, Sedikit Ustaz. lagi. Nah, la mashur raqabah. Bukan sunnah wudu itu menyapu menyapu leher ya. Mengelap leher. Wa doaul a'dha. Bukan sunnah wudu juga doa segala anggota. Amma hadisuma fa maudhu'un. Adapun bermula hadis keduanya, hadis tentang nyapu leher, doa-doa anggota badan itu maudhu'. Au syadidu dha'fu atau sangat-sangat lemahnya hadis. Fala yu'malu bihima maka tidak diamalkan dengan keduanya dua hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu baru titik Ustaz. Hmm. Nah, itu masalah minta tolong itu. Gimana Ustaz? Masalah minta tolong itu ilat makruhnya itu apa ya? Yang mana? Yang mana? Nanti akan tidak minta tolong. Minta tolong, merepotkan orang lain masa ibadah. Ibadah kan jangan merepotkan orang lain. Masa semua urusan merepotkan orang lain. Itu bagi orang yang mana ya? Orang yang Itu gini, isti'anah tanpa hajat Ustaz. Kalau isti'anah ada hajat nggak apa-apa kan? Ini kita rada malas saja pengen dibantu oleh orang lain. Padahal wudhu sendiri mudah, itu masalah. Tapi kalau memang dalam kondisi darurat ya nggak apa-apa. Oke, gantian Ustaz. Siapa? Mulai pertama, Far'on. Coba saya. Tafadhol Ustaz. Nggak tahu di mana bunyi ini. Tolong yang lain dimatikan moodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mata yuktasaru alal wajib hatman. Kapan diringkas atas rukun yang wajib secara atas yang wajib secara hatman, secara wajib juga begitu ya. Ya, ya. Yuktasaru hatman diringkas secara hal keadaan wajib, alal wajib atas rukun yang wajib, lidiki waktin karena sempit waktu, an idrakis sholati dari memperdapati sholat, kuliah semuanya, fihi padanya. Ya sih? Nyanya. Ya wudhu. Wudhu. Dalamnya waktu. Ya. Wa idraku jama'atin dan memperdapati jamaah ula ya. Yang pertama minat taslifi dari meniga kalikan wasairis sunanil wudu dan semua sunat wudu. Ghairid dalki kecuali menggosok.
wa ghairi masikul lirra'si, dan selain menyapu semua kepala. Malam yarju jama'atan ukhra, selama tidak mengharapkan jamaah yang lain. Penjelasan Ustaz. Ya, Penjelasan. dijelaskan. Mm-mm. Nanti Tengku yang menjelaskan. Enggak, maksudnya gini, kalau yang Ustadz baca paham, Ustadz langsung jelaskan kan bisa kan? Mesti kita yang kita baca harus kita paham kan gitu Ustadz aturannya. Dan langsung Ya, Ustadz jelaskan sedikit. Enggak apa-apa. enggak, posisi saya di sini santri. Kan kita udah Nanti janji belajar bareng kemarin. yang posisi guru tetap posisi guru. Ya, jadi udah aman itu Ustaz. Yuktasaru dibatasi kan. Iktisar berarti kita ngambil yang pokok-pokok. Disimpan nisbah wajib. Atau mestinya nggak ada orangnya ya. Mana naib fa'ilnya? Disimpan nisbah wajib atas yang wajib saja. Atas rukun saja. Ya, liudhaiki waktin karena sempit waktu dari mendapati sholat kuliah seluruhnya sholat dalam waktu. Kalau nggak dapat sholat dalam waktu, berarti wajib kita wudhunya rukun saja. Artinya kalau gara-gara melaksanakan sunnah wudhu, sholat jadi keluar waktu kan? Walaupun sedikit. Nggak boleh melakukan sunnah ketika itu haram. Ibarat ianah malah haram ya. Ini aula kita baca Ustaz. Dan bermula mendapati jamaah itu lebih utama daripada taslis. Kalau kita wudhu tiga kali nggak dapat jamaah. Kalau wudhu sekali dapat jamaah. Lebih baik mendapatkan jamaah wudhu sekali saja. Mendapati jamaah lebih utama daripada taslis dalam wudhu. Wasairi sunanil wudhu. Dan lebih utama dari semua sunnah-sunnah wudhu. Ghairid dalki selain menggosok. Kalau kita menggosok anggota ketika wudhu nggak dapat jamaah. Kalau nggak menggosok dapat jamaah itu lebih baik menggosok ketika wudhu. Kenapa? Ini keluar dari khilaf karena ada ulama yang mewajibkan menggosok. Nah, wa ghairi masih kulli ra'si dan selain membasuh, menyapu seluruh kepala. Ini artinya sunnah ini. Pada dasarnya jamaah itu lebih utama dari semua sunnah wudhu kecuali dua sunnah. Menggosok anggota wudhu dan menyapu seluruh kepala. Kalau ini lebih utama dari jamaah, kenapa? Karena ini ada yang menyatakan wajib. Ada ulama yang menyatakan menggosok wajib, menyapu seluruh kepala juga wajib. Kita ulang lagi, jamaah lebih utama daripada mentigakan dan semua sunnah malam yarju. Selama tidak mengharapkan ia akan jamaah yang lain. Kalau wudhu sempurna, jamaah nggak dapat. Jamaah pertama, tapi ada kemungkinan dapat jamaah yang lain nanti jamaah kedua. Oh, tetap lebih baik kita sempurnakan wudhu. Nah, tapi kalau nggak ada jamaah yang lain, cuma satu-satunya jamaah, berarti kita iktisar di atas wajib saja. Nah itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut satu ini lagi. Makruhatul wudu'i. Makruh wudu. Makruhatuhu bermula makruhnya al-israfu, yaitu pemborosan filma pada air. Ya. Wa taqdimul yusra, dan mendahulukan yang kiri. Hilang suaranya. Mendahulukan yang kiri. Mendahulukan kiri dari yang kanan. Ya. Atas yang kanan. Ya. Wa naqsu anisalasi, dan mengurangi atas dari menigakalikan. Ya. Wa ziyadatu 'alaiha, dan menambah atasnya atas menigakalikan. Min ghairi ma'in mauqufin, dari bukan air yang diwakafkan. Faminhu, maka dari air yang diwakafkan haram. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadzal wudu, bermula ini adalah wudu. Faman zada ala hadza, maka barang siapa yang telah menambah atas ini, au naqasa, atau mengurangi, faqad asaa, maka telah salah ia, wa zalama, dan telah zalim ia. Rawahu Abu Daud. Masya Allah. Detail Ustaz. Itu aman Ustaz? Ya. Ya. Nah itu Ustaz. Mendahulukan yang kanan di atas kiri, kurang dari 3, lebih dari 3, lebih dari 3 makruh kalau bukan dari air wakaf. Kalau dari air wakaf lebih dari 3 haram.
Nah, gas. Aman Ustaz. Tapi ini Ini Tengku, arahnya apa Tengku? Kalau air wakaf. sedikit dibahas nih ini memang berarti banyak kekeliruan di antara saudara-saudara kita ini yang terutama wudhu di masjid. Karena kerannya itu keras sekali keluar airnya itu. Ya. Berarti selama ini banyak saudara-saudara kita melakukan yang haram, berarti begitu. Begitu kesimpulannya. Jangan belum disimpulkan Ustaz. Jadi keran itu kan wajar lah emang begitu. Wataknya begitu kan. Ya. Jadi artinya ketika keran dibuka itu memang standarnya seperti itu. Walaupun bisa kita kecilkan. Anjurannya kita kecilkan biar nggak boros. Tapi tidak berarti haram Ustaz. Kenapa juga bikin keran besar begitu Ustaz kan? Atau bikinlah keran yang sensor itu Ustaz. Kalau ditarik tangannya airnya stop. Kan uang masjid saldonya banyak-banyak kedengaran. Apalagi di Lombok itu. 500 miliar saldo Jumat ini. Ngapain dipendam kan? Bikinlah keran yang bagus, yang sensor supaya air hemat. Itu Ustaz. Ustaz DKM kan? Ayo diajukan itu bikin keran yang bagus ya. Jangan yang keras banget. Insya Allah. Jadi PR ya. Oke, Ustaz. Lanjut gantian. Siapa lagi? Lombok. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka Syekhu Mu'inuddin Hasanul Sijri. Wahaka Syekhu Mu'inuddin Hasanul Sajzi. Telah menghikayakan oleh Syekh Mu'inuddin Hasan Sajzi annahu kana ma Syekhi Ajal Siri yauman. Bahwasanya ada ia berselesai ajal Siri pada satu hari. Fahadara waktu salati. Lalu datanglah oleh waktu salat. Fajaddada Syekhu Ajal Sari al-wudu'ah. Lalu memperbaharui oleh Syekh Ajal Sari akan wudunya. Wasaha an tahlilil asabi'i. Dan lupalah ia daripada menyilang-nyilangi jari-jarinya. Pahati pun. Lalu menyeru oleh orang yang menyeru. Ya Ajal, wahai Ajal. Tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummatihi, dan engkau mengaku juga daripada umatnya. Wa tatruku sunnatahu, dan engkau meninggalkan sunatnya. Fahalapa Syekh Ajal. Lalu bersumpahlah oleh Syekh Ajal. Sedikit Ustaz sebelum kelewat. Jadi kita Ustaz beda dikit ya ibaratnya. Wa tatruku sunnatan min sunnatihi kalau di sini. Kita Ustaz sunnatahu langsung ya. Gak apa-apa. Iya. Beda sedikit. Wa tatruku sunnatan min sunnatihi, dan engkau meninggalkan satu sunnah dari sunnahnya Nabi. Sama aja Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Fahalapa Syekh Ajal. Lalu bersumpah oleh Syekh Ajal. La atruku sunnatan min sunanihi alaihi salatu wassalam min waqtina hada ila waqtil mauti. Tidak aku meninggalkan akan sunnah daripada sunnatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada waktu kita itu, daripada waktu kita ini sampai waktu mati. Wa qala Syekhul Mu'inuddin kuntu idza ra'aitu Syekha Ajal ra'aituhu ka'annahu yanamu. Dahulu apabila aku melihat Syekh Ajal, aku melihat akan dia seolah dia itu tidur. Fasaltuhu anhu. Lalu aku bertanya kepadanya anhu, tentangnya. Gitu ya, tentangnya. Ya, aman Ustaz. Allahu Akbar. Udah. Faqala, lalu berkata, siapa itu? Syekh Syekh Ajal. Ana min dalikal waqti alladhi nasitu tahlil al-asabi'i ila hadal waqti bil khairati. Aku sejak waktu yang telah kulupakan
akan menyilang-ilangi jari jemariku sampai ini waktu pada apa? Aduh, Keheranan, kebingungan. pada kebingungan. Kaifa, aduh, ulaqi bihada. Kenapa aku berjumpa dengan ini? Gitu. Bagaimana Kaif, nanti aku bertemu dengan ini wajah? Malunya. kaifa, enak ini. Kaifa ulaqi bihadal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bertemu dengan ini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah tengkut, masih Belum ada tengkut. jawabannya Ustaz, ini udah tanda tanya. Iya, tanda tanya. Wa hakiya anil Fadli bin Iyadi. Titik dulu Ustaz. Titik. Oke, terima kasih. Aman ini. Ada yang perlu dibahas Ustaz? Aman kan? Artinya aman kan? Tidak percaya saya dikata aman ini. Tadda'i mahabbatahu, judulnya engkau mendakwa, engkau mengakui akan mencintai Nabi dan engkau meninggalkan akan sunnahnya. Menghikayat oleh Syekh Mu'inuddin Hasan Asyidzi bahwa sungguhnya beliau ada ya bersama Syekh Ajal Siraji pada suatu hari, maka datanglah tibalah oleh waktu sholat fajr dada, maka mentajdid oleh Syekh Ajal As-Siraji akan wudu. Wasaha lupayanya beliau dari menjilat menyela-nyela jemari. Pada hati pun maka bersuara oleh seorang yang bersuara, wahai Ajal, tadda'i, engkau mengakui akan mencintai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan adalah engkau dari umatnya dan engkau meninggalkan satu sunnah dari sunnahnya. Maka bersumpahlah oleh Syekh Ajal, la atruku sunnatan, tidak akan pernah aku tinggalkan akan satu sunnah dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam min waktina hadza, dari waktuku sekarang, ila waktil mauti, hingga meninggal. Berkata oleh Syekh Mu'inuddin, adalah aku apabila aku melihat akan Syekh Ajal, aku melihat akan beliau seolah-olah beliau itu tidur. Kelihatan seperti tidur, padahal enggak tidur ya. Aku bertanya akan Syekh tentangnya keadaan. Beliau menjawab, ana min dzalikal waqti. Bermula saya mulai dari waktu itu, waktu yang saya lupa akan menggosok jari jemari, hingga ini waktu berada dalam kebingungan. Hal keadaan bagaimana nanti saya bertemu dengan muka saya ini akan Nabi. Artinya saya malu nanti bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat karena meninggalkan sunnah Nabi. Ini berarti cerita ini poinnya pengen mengajarkan kepada kita jangan menyepelekan sunnah ya. Kita belajar panjang lebar sunnah wudhu sampai 60. Kalau wudhu cepat banget. Nah, inilah para ulama zaman dulu kan. Semua sunnah wudhu diamalkan. Nah, itu intinya mungkin Ustaz. Nah, gantian lanjut. Nah, satu judul ini nggak panjang. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fudailu, wahai Fudail, tatruku meninggal olehmu fil wudu'i pada wudu akan sunati. Boleh. Wahukia dan dihikayatkan anil Fudaili ibni Iyadin, daripada Fudail ibni Iyad, annahu bahwasanya Fudail ibni Iyad nasya telah lupa oleh ia fil wudu'i pada wudu, wasala memasuh oleh Fudail ibni Iyad akan yadaini kedua tangannya, marataini dua kali. Falamma maka manakala salat oleh Fudail bin Iyad, wanama dan tidur oleh Fudail bin Iyad, fitil kalayati pada mungkin itu malam, ra'a maka melihat oleh Fudail bin Iyad akan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fudailu, wahai Fudail, al-ajabu minka, bermula takjub daripadamu, itu annaka bahwasanya kamu tatruku meninggal oleh kamu fil wudu'i pada wudu akan sunati sunnahku. Pantabaha maka terbangun oleh Fudail minaumihi daripada tidurnya Fudail, wajaddada dan perbarui oleh Fudail bin Iyad akan wudu min awalihi daripada awalnya, wazafa dan membersihkan membersihkan Fudail bin Iyad ala nafsi atas dirinya, menyusunkan akan hamsa mi'ati ra'atin 500 rakaat ila sunnatin kepada sunnah, kafaratan menjadi hal yang memiliki tebusan lizalika bagi dengan itu, nafa'ana
semoga manfaat akan kita oleh Allah bihi dengannya, bisa iril aulihi dan seluruh kekasihnya Allah, warazakana dan menguranginya akan kita oleh Allah akan itba'ahum mengikuti mereka aulia. Oke, syukuran Ustaz. Masya Allah nih. Ya Fudail, wahai Fudail, tatruku fil wudu'i, engkau meninggalkan dalam wudu akan sunnah. Wahukiya anil Fudail, dihikayahkan dari Fudail bin Iyad, rahimahullah, annahu, sesungguhnya beliau itu nasia. Lupa ianya beliau dalam wudu, akan apa lupa? Ghaslal yadain, akan membasuh dua tangan. Ghasla langsung aja masdar Ustaz. Jangan dijadikan fi'il madhi. Jadi maf'ul nasia, lupa ianya beliau dalam wudu akan membasuh dua tangan. Membasuh dua kali. Yang basuh sekali doang. Falamma shalla, maka beliau, manakala beliau telah sholat dan tidur ianya beliau pada demikian malam, ra'a, saya melihat ianya beliau akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Fudail, wahai Fudail, al-ajabu minka. Bermula keajaiban itu ada daripadamu. Engkau melakukan keajaiban. Aneh engkau ini ya. Mungkin begitu lebih kurang. Annaka tatruku fil wudu sunnati. Sesungguhnya engkau meninggalkan dalam wudu akan sunnahku. Fantabahal Fudail, maka tersadarlah, terbangunlah oleh Fudail dari tidurnya. Wajad dadal wudu'a, dan memperbaharui oleh beliau akan wudu dari awalnya wudu. Wawaddofa, dan memberi tugas. Taudif ini memberi tugas Ustaz. Wadifah itu tugas. Wawaddofa, dan menugaskan ia kepada dirinya beliau akan 500 rakaat hingga setahun. Gara-gara beliau meninggalkan satu sunnah, beliau bebankan kepada diri beliau untuk melakukan 500 rakaat setiap hari. Itu terjadi sampai setahun, Ustaz. Sehari sholatnya 500 rakaat, 500 rakaat ini nggak sempat kerja yang lain misalnya. 500 rakaat sampai setahun, itu denda untuk meninggalkan satu sunnah. Kafaratan lidzalik, sebagai kafarah, sebagai penebus bagi demikian sunnah yang ditinggalkan. Ini doa musannaf, nafa'anallahu bihi, semoga memberi manfaat akan kita oleh Allah dengannya Fudail, wa bisairi auliyaih, dan dengan semua wali-walinya Allah, warazakana, dan semoga memberi rezeki yang Allah kepada kita, ittiba'ahu, akan bisa mengikuti mereka. Amin Allahumma amin. Nah, itu Ustaz. Nah, aman Ustaz? Aman, Ustaz. Lanjut ganti, tafadhol. Coba tunggu ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i, yang membatalkan hal-hal yang membatalkan wudu. Wa nawaqiduhu, dan hal-hal yang membatalkan wudu yaitu tayakkunu khuruji syai'in ghairi manihi, meyakini keluar sesuatu selain maninya, walau rihan, walaupun min farjin, dari faraj, wa ghalabatun ala, apa ini kemana ini, wa ghalabatun alal aqli, dan mengalahkan atasnya akal, la binaumin, bukan dengan tidur, mumakkinin, yang tidur yang mumakkin. Yang mana ini? Mumakkinin mak'adatahu, yang apa ini? Yang Tetapkan. Yang tetap duduknya. Wamas sufarji adamin, dan menyentuh faraj anak Adam, manusia, bibat nikafin, dengan perut tapak tangan. Apa ini? Watalaqi basyaratai zakarin, dan menyentuh ya, apa ini? Bertemu. Oh, bertemu dua basyarah. Bersentuhan. Dua kulit. Oh ya, bersentuhan dua kulit, zakarin, laki-laki, wa unsa, dan wanita, bikibarin, dengan apa ini? Dewasa. Oh, dengan dewasa. La ma'a mahramiyatin, tidak beserta mahramnya. Biasa. Ini rada ini ya. Coba. Ini susah ibaratnya.
Muskil. Nah, bermula nawakid wudhu yang membatalkan wudhu itu tayakunu khuruji syai'in. Yakin keluar sesuatu yang bukan maninya. Walau rihan, walau kanash, walau ada ianya sesuatu itu angin min farjin dari kemaluan. Kemaluan ya, di depan belakang. Dan nawakid wudhu yang membatalkan wudhu selanjutnya waghalabatu, menguasai kepada akal. Maksudnya menguasai kepada akal, menutup akal ya. Hilang akal lah bahasa kita. Hilang akal, yang hilang akal la binaumen mumakkinin, bukan dengan tidur yang menetapkan ianya seseorang. Berarti ini harus ada mutah yang mahtuh, Ustaz. Supaya mumakin fa'ilnya kembali ke orang. Tidak dengan tidurnya seseorang yang menetapkan ianya orang akan tempat duduknya. Pantatnya tetap dengan bumi, nggak apa-apa kan? Tidak dengan tidur yang orangnya itu tetap di tidur sambil duduk lah. Itu nggak batal, walaupun hilang akal. Kemudian masuk farjian adamiyin. Farji adamiyin, menyentuh kemaluan manusia. Kemaluan hewan nggak apa-apa. Menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain, bibatni kafin, dengan perut telapak tangan. Batal. Kemudian talaki basyarai, bertemu dua kulit, laki-laki dan perempuan. Nah ini bikibarin ini. Yang ada ianya laki dan perempuan tadi, bikibarin. Yang ada ia dengan besar, dengan besar dewasa. Susah ini ibaratnya. Kurang paham. Beda. Tidak bersama mahramiyah. Maksudnya kita paham. Dua kulit laki-laki, kedua-duanya dewasa. Balik ya. Atau dalam ibarat kita mustaha lah. Walaupun kecil, tapi kalau mustaha oleh tabiat yang salim, nah itu batal juga. Tidak bersama mahramiyah. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz dulu. Ada yang muskil? Ada, Tad. Yang mana Ustaz? Ini Siapa yang coret-coret nih? Coba dihapus. Itu mak'ada itu bentuknya Tengku. Ada itu isim makan Ustaz. Pantat bahasa kita. Bahasa kasarnya pantat apa namanya? Tempat duduknya ya, tempat Ya. duduk. Oke. Tempat duduk bukan bangku Ustaz. Iya, 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 Bukan iya, iya. kursi. Itu melekat di diri dia. Alat duduk itu? Ya. kalau Itu. makinin ini fa'ilnya kembali ke naum, cocok nggak Tengku? Kita ini. Bukan tidur yang menetapkan sebenarnya Ustaz. Tidur kan Oh, nggak tetap. menetap dia. Tidur yang seseorang. menetapkan ya tidur. Tidur mah nggak ada kerjaan Ustaz. Oh, binaum syam. Tidur itu pengangguran. Pengangguran. Oh bukan, boleh. Ini kan Naomi ini, bukan Naat ini. Binaumi mumakkinen, benar. Idhofah tapi bukan Naat. Tidak dengan tidur orang. Nah, Tidur orang. udah benar. Binaumi mumakkinen, jangan binaumen kita baca. Tidak membatalkan wudhu dengan sebab tidur orang yang menetapkan ia akan tempat duduknya. Udah benar. Isim fa'il mumakkinen kan? Cuma idhofah, benar. Usai takdir. Nah, isim fa'il kan? Atau bisa juga mak'adahu ini dharaf Ustaz. Dengan tidur orang yang tetap. Tetap di mana? Pada tempat duduknya. Nah, boleh juga. Jadi ini bukan maf'ul. Maf'ul fih maksudnya. Dengan tidur orang yang tetap. Iya, tetap di mana? Mak'adahu, pada tempat duduknya kan. Yang intinya kita paham, nggak keluar angin lah. Nah, itu Ustaz. Kalau sandaran gimana itu Tengku? Misalnya di tembok atau tiang. Nggak apa-apa. Yang penting mak'adahnya itu tetap. Kan begitu dalam yanah Ustaz. Walaupun ketika dipindah kita terguling kan. Selama nggak dipindah ya nggak apa-apa. Nggak goyang. Nender dikit. Nggak apa-apa. Nah. Itu Ustaz. Kalau misalnya di Jumatan ya sering Ya. saya lihat itu sampai goyang-goyang itu Tengku. Ya. Itu belum Gimana tidur itu? Ustaz. Harus Baru wudhu nuas atau itu. gimana? Itu kan tidur Ustaz. Terlalu khusyuk memperhatikan isi khutbah. Kan? Jadi pas mau sholat kita
senggol dikit dia langsung bangun kan. Ayo jemaah jangan kelewat satu rakaat. Ini jujur membuka kebiasaannya ini. Oke Ustaz, lanjut gantian siapa lagi? Nah, Coba saya. tafadhal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu bil hadasil asghari. Apa yang diharamkan dengan hadas kecil. Wa yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun. Dan diharamkan dengan hadas, salat, tawaf dan sujud. Wa massu dan menyentuh. Wa hamlu dan menanggung. Ma kutiba fihi, apa yang ditulis padanya, Qur'anun lidirasatin. Al-Quran lidirasatin, untuk belajar. La ma'a tafsirin zada alaih, tidak bersama dengan tafsir yang ditambah ke atasnya Al-Quran. Wala qalbu warakihi, dan tidak membalikkan Al-Quran bi'udin, dengan kayu. Illam tan fasil anhu, jika tidak terpisah dengannya. Wa yajibu ala nahwil wali, dan wajib ke atas penjaga wali, man'u, melarang, ghairi mumayyizin, yang tidak memayyiz, anak-anak yang tidak memayyiz saya. Ya. Mashafan, memegang mashaf, walauhan, dan lauh, fihi, Papan. yang terdapat padanya, papan, yang terdapat padanya Quran. Walau ba'da ayatin, walaupun sebahagian daripada ayat, la mumayyizin lihajatihi, tidaklah mumayyiz yang berhajat kepadanya Al-Quran. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Ma yahrumu, sesuatu yang haram ia dengan sebab hadas kecil. Yahrumu, haram dengan sebab hadas kecil, oleh apa haram? Oleh sholat, oleh tawaf, dan oleh sujud, dan oleh menyentuh. Ini masu kita baca nggak pakai tanwin ya, karena mudah nanti, walaupun diataf dulu. Masuma, hamluma maksudnya. Makanya nggak pakai tanwin. Haram dengan sebab hadas oleh menyentuh dan membawa ma. Sekaligus dia. Yang dituliskan padanya mah akan Quran, ditulis Quran untuk dirasa. Sesuatu yang tertulis Quran untuk belajar, nggak boleh disentuh, nggak boleh dibawa. Kalau ditulis untuk tabarruk kemarin boleh kan? Kita tulis Quran di kertas misalkan untuk tabarrukan, nggak apa-apa itu, nggak ada wudu boleh. Kan zaman dulu orang suka menggantung di leher bayi kan, Quran untuk tabarrukan, nggak apa-apa. La ma'a tafsirin, tidak haram menyentuh, membawa bersama tafsir, yang lebih ianya tafsir alaihi, di atasnya mushaf. Nggak ada mushaf ya, di atasnya Quran. Tidak bersama tafsir, yang lebih ianya tafsir di atasnya Quran. Tafsir Jalalain. Kan? Walaupun untuk ihtiyat tetap pakai wudu. Karena ada ulama yang menghitung katanya tafsir Jalalain tanpa hasyiah sawi. Kalau pakai hasyiah sawi dipastikan lebih banyak tafsirnya. Jalalainnya aja itu lebih 1, 2, 3 kalimat dibanding Al-Quran. Sehingga dalam Iyanah beliau mengingatkan untuk ihtiyat lebih baik kita wudu kalau megang Jalalain. Kenapa? Khawatir ketika percetakan itu ada 1, 2 kalimat yang tertinggal. Hingga nanti sama, nggak lebih tafsir dari Quran. Walau qalbu warakihi, dan tidak haramlah oleh membalik lembarannya Quran dengan kayu. Illam tanfasil, jika tidak terpisah ianya warakah mu'annas bukan, anhu darinya aun ya. Atau jika tidak terpisah ianya ud ya, darinya warak ya. Yang mana yang mu'annas, yang mana yang mudzakkar ini? Tidak haramlah oleh membalik kertasnya, lembarannya Quran dengan kayu. Ini kelihatan ud, ini mu'annas majazi mungkin ya. Jika tidak terpisah ianya ud darinya warak. Jadi kertas ya, kalau bukan menanggung di bawah. Artinya kita tekan kan, di atas boleh. Bukan hamal. Ini ringkas banget karena beliau ini pengarang kitab Fathul Mu'in ya. Jadi kita pedomannya Fathul Mu'in Ustaz. Di sana sudah dijelaskan boleh membalikkan lembar Quran tapi bukan kita masukkan bawah. Kita angkat ke atas, bukan dari atas kita tekan. Ya. Wajibu ala nahwil wali, dan wajib kepada seumpama wali, enggak harus wali, kepada qayyimul aitam misalkan sama aja.
Wajib kepada seumpama wali oleh melarang yang bukan mumayyiz akan apa dilarang akan mazhab. Karena khawatir dia menghinakan mazhab kan. Waluhan dan akan papan yang padanya papan itu ada Qur'annya. Walau ada ayatnya Quran itu sebahagian ayat. La mumayyizin. Kita atah kepada ghairi kan. Tidak wajib kepada seumpama wali oleh melarang si mumayyiz. Kenapa? Lihajatihi karena hajatnya si mumayyiz. Mumayyiz kan saatnya belajar. Nah, mungkin hajat untuk belajar Quran, mengambil Quran tanpa wudu pun nggak usah dilarang. Begitu bukan Ustaz? Itu dulu Ustaz. Ini tentu sedikit, ini kan hadas kecil kan, Ya, hadas kecil. Boleh enggak kita nyeleweng sedikit hadas besar? Kalau misalkan hadas besar terkait dengan hafizah ini, terkait dengan hafizah, kebetulan sedang datang bulan, artinya haid. Ya. Nah ini untuk menjaga hafalan, ya. kan tidak boleh membaca. Nah ini gimana ini solusinya nih, Cengkun? Baca dalam hati Ustaz atau putar aja MP3 Ustaz 30 juz kan, tinggal dengar aja nggak apa-apa. Nggak bakal lupa. Insya Allah banyak solusinya sekarang. Enggak, maksud saya begini, apa enggak ada kaul ulama yang membolehkan kalau hajatnya ada. seperti itu? Ada Ustaz. Kalau kita mau cari semua ada kaulnya. Nah, cuma saya lupa. Kalau enggak ada mazhab apa ya? Boleh kalau kayak guru gitu ya. Seorang guru misalkan. Apalagi pendapat muasir sekarang. Seorang guru perempuan yang mengajarkan Quran. Apakah ketika beliau haid itu harus libur ngajar 15 hari? Ya kan? Ada pengecualian darurat tetap boleh ngajar Quran. Ada. Ada pendapat Ustaz. Nanti Ustaz bisa lihat di kitab Fikratun Nahdiyah. Saya udah lupa Ustaz pemilik pendapatnya siapa. Saya pernah baca tapi tentang hukum baca Quran bagi orang yang berhaid. Nanti kalau ketemu, mudah-mudahan kita dikirimin. Iya, iya. Enggak, saya udah kasih referensi Ustaz, tinggal baca Ustaz. Ustaz. Oke, lanjut gantian. Ya, kalau itu sujud syukur termasuk nggak? Sujud syukur nggak boleh, nggak ada wudhu Ustaz. Kecuali dalam madhab yang bukan madhab Syafi'i. Ada yang membolehkan sujud syukur nggak pakai wudhu. Seperti pemain bola sujud syukur kan. Mereka bukan madhab Syafi'i, nggak apa-apa. Oh. Sama kayak masalah aurat juga. Tidak semua ulama juga menyatakan aurat itu sampai lutut kan. Itu dalam sholat doang. Ada juga yang di luar sholat, paha itu lutut bukan Paha ada aurat. fakir Nah, jadi nggak masalah itu khilafiyah kan. Kita harus lapang dada kan. Jangan mengutuk pemain bola lah kadang-kadang pakai celana pendek. Mungkin mazhabnya berbeda. Tapi dia pakai celana pendek itu. Ya, Pemain bolanya pakai ada yang membolehkan itu tadi. Iya, ada yang bilang bukan aurat lutut Ustaz. Kecuali dalam sholat. Baca itu di Rawaiyul Bayan saya. Iya. Iya, Bang. Iya, kalau nggak salah. Ulama Malikiyah. Ya, apa-apa. Terus apa katanya di sana? Ya tadi baina fakhidai itu bukan antara rukbatai, tapi baina surrati wa fakhidai, dari udara pusar sampai ke dua paha. Artinya sau'ata itu yang pokoknya yang disepakati aurat sau'ata ya Ustaz. Iya memang sau'ata. Ubul wa dubur. Itu. Itu yang di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Di luar sholat Ustaz, kayak binaraga itu. Iya, tapi maksud saya ini kan yang sujud syukur pakai celana pendek itu loh maksud saya. Oh, itu kan berarti itu. dia di dalam sholat. Ya, ini bukan masalah sujud syukur. Sujud syukur harus tutup aurat Ustaz. Iya. Tapi gini, Nah, itu kita nggak paham itu. Kalau mazhab Syafi'i, aurat itu antara pusar dan lutut. Mau sujud syukur harus ada wudhunya, harus tutup auratnya, ya kan? Ya. Tapi kalau orang nggak ada wudhu sujud syukur ya bukan sujud syukur namanya. Atau sujud syukur secara lugawi Ustaz ya nggak apa-apa. Sujud kepada Allah juga. Cuma apakah hukumnya haram saya juga kurang tahu. Nah itu. Tapi sering orang kan? Tapi dia dosa kan?
Tapi sujud itu sebenarnya bukan sujud ini, apa namanya? Sujud biasa, nggak pakai takbir kan orang begitu. Ada yang bantu biasanya di TikTok suka lewat video kan, langsung sujud. Nah, itu maksudnya meletakkan dahi di tanah aja, nggak pakai takbir, nggak pakai apa-apa. Nggak bisa Kami kita sebut pernah sujud syukur, nggak cukup syaratnya. kami pernah ketika itu Tengku sujud, kita wudhu dulu bareng-bareng ketika itu kan. Nah, kemudian kami pula yang mimpin, kemudian ketika itu ya tadi apa namanya, langsung takbir, langsung kita sujud, ya kan, baca doa sujud syukur, kemudian ya langsung salam gitu. Ya, nah itu bagus itu sesuai aturan kan? Nah itu. Ya kalau alhamdulillah kalau saya aturan. Ini yang kita lihat di pemain bola, kemudian banyak juga di para artis itu. Artis Yang penbola Secara ada. lugawi ya, bisa Iya. diartikan secara lugawi. Hanya saja yang dikhawatirkan apakah itu sebagai mempermainkan gitu kan. Tapi Bisa saja tadi yang sebenarnya nggak ada niat mempermainkan Ustaz. Atau kita lihat latar belakang kan. Nah itu tadi. Biasanya rata-rata orang bahagia, senang. Jadi sujudlah kepada Allah ya kan. Sehingga nggak pakai wudhu. Atau bisa saja memang itu penjaga wudhu Ustaz, siapa tahu. Mungkin beliau itu menjaga wudhunya. Husnuzon. Kalau bukan sujud syukur, Dad. Misalnya sujud biasa. Ya. Nggak apa-apa, sujud biasa boleh, nggak ada wudhu juga. Ya maksudnya Penting itu sujudnya untuk sujud, Allah kan. ya sujud untuk apa? Meminta rezeki misalnya di luar sholat, Sujud untuk apa Ustaz? untuk mohon rezeki misalnya, minta atau hajat itu, mohon hajat, tapi di luar sholat. Sujud apa namanya itu biasanya Ustaz? Baru dengar saya. Ya itu bukan sujud syukur, cuma sujud memohon kepada Allah bersujud itu. Tapi di luar sholat gitu. Boleh, itu berarti berdoa kan. Kita berdoa, ada yang berdoa sambil berdiri, ada yang sambil duduk kan. Ada yang berdoa sambil Berdoa. sujud. Boleh aja kelihatannya Ustaz. Nggak apa-apa. Berdoa sambil sujud tidak apa-apa ya. Ya, kayak berdoa sambil tidur kan boleh kan? Ini orang mau berdoa sambil sujud misalkan. Nggak apa-apa kayaknya. Doa, bebas. Kayak mau berzikir sambil sujud boleh kan? Wa dzkurullaha katsiran kan? Qiyamau wa qu'udan wa ala junubikum ya. Ya. Jadi bebas. Nah, yang penting namanya bukan sholat. Tapi nanti harus dikaji lagi. Saya juga kurang paham. Ustaz. Itu ngira-ngira jawabnya. Gimana Ustaz? Mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Tafadhal. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tengku. Ya. Babul Ghusli. Babul Ghusli akhraja at-Tabrani an Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala At-Tabrani yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ia dan putranya. Amin. Ataupun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza iltaqa al-khitanani wa ghabatil hasyafatu, apabila dua kemaluan bertemu, kemudian tadi hilangnya hasyafah ataupun tadi helmnya tadi dari kemaluan laki-laki, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib baginya untuk mandi. Anzala au lam yunzil, baik tadi telah turun ataupun telah keluar si mani tersebut ataupun tidak keluar. Wan Nasaiyu wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian Al-Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan tadi dari Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, idza istaiqadha ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu bangun min naumihi, dari tidurnya, fara'a balalan, kemudian ia melihat tadi basah, walam yara, dan ia tidak melihat, tidak mimpi, annahu ihtalama, bahwa dirinya itu bermimpi, igtasala, fara'a balalan walam yara,
kemudian ia melihat basah atau tidak melihat basah. Nah, sungguh kemudian ia tentunya tadi bermimpi, irtasala, maka ia wajib mandi. Wa idza ra'a annahu qad ihtalama, dan apabila tentunya ia tadi melihat itu, annahu qad ihtalama, kemudian ia tadi bermimpi, walam yara, dan ia tidak melihat basah, fala ghusla alaih, maka tidak perlu dia untuk mandi. Wasammu ya an Anasin, dan samu ya dari Anas, idza wajadatil mar'atu, apabila seorang perempuan menemukan tadi fil manami, pada tidurnya, ma yajidur rajulu, apa yang ditemui oleh laki-laki, fal tagtasil, maka hendaknya tadi perempuan tersebut juga mandi. Wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, innal malaikata, bahwasanya malaikat, sesungguhnya malaikat, la tahduru al-junuba, tidak hadir pada orang yang junub, sedang berjunub, walal mutadammikha bil khaluq, dan juga pada orang yang berlumuran dengan minyak wangi, yaitu khaluq, hatta yaghtasila, sampai keduanya mandi. Wa Abu Dawud wan Nasa'i, kemudian Abu Dawud dan Imam Nasa'i, la tadkhulul malaikatu baitan fihi, tidaklah malaikat itu masuk pada suatu rumah yang dimana tadi fihi, di dalamnya, suratun, terdapat yang namanya tadi gambar, wala junubun, dan juga terdapat orang yang berjunub, wala kalbun, dan terdapat anjing. Itu ya Ustaz, ini keras banget nih. Keras banget nih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Ustaz, cuma di sini dikit ini. Pusing tuh di situ, ya benar. Mengeluarkan Bahwa oleh apa Imam dalam Nasai walam dan yara. oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, idza staiqadha, bila bangun oleh salah satu kamu dari tidurnya, qara'a balalan, maka melihat ia akan basah. Walam yara, maksud walam yara, walam yadri, dan dia tidak tahu akan bahwa Oh, sungguhnya tidak dia sadar itu berarti ya. mimpi apa enggak. Oh, iya, belum Hmm. sadar. Dia bangun tidur melihat ada basah, maksudnya ada mani kan? Tapi dia enggak Ya. merasa bermimpi, tetap harus mandi. Salah, mandi ya. Dipastikan ada mani berarti. Sebaliknya wa idza ra'a, bila mengetahui ya bahwa sungguh dia itu sungguh telah bermimpi ya. Dia bermimpi, memang yakin mimpi, tapi tidak melihat basah, enggak keluar mani kan? Fala ghusla alaih, maka Ya. tidak ada mandi di atasnya. Yang dilihat bukan mimpinya, tapi balalnya. Basah. Nah, Ya. itu. Ya. Kemudian Ini yang muskil di sini nih, Tengku nih, di idza wajadatil mar'atu fil manam. Ini saya jujur, karena saya membaca salah satu riwayat ketika itu, disitulah pijakan saya pribadi tentang seorang wanita itu, ya tadi, mimpi. Saya hampir setiap saya mengisi kajian ibu-ibu itu, beberapa tempat kajian ibu-ibu, pasti saya tanyakan. Dan dari yang muda sampai yang ibu-ibu, hampir rata-rata mereka tidak bermimpi. Gitu. Saya wallahu alam, apakah betul mereka tidak bermimpi, ataukah mungkin karena mungkin mereka malu. Ibarat kata saya kayak ngelakuin apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, nanyain orang satu persatu tentang masalah haid gitu kan. Nah, saya saking penasarannya, apakah betul seorang wanita itu bermimpi basah, itu aja sih sebetulnya. Ya. Nah, rata-rata sih bilang ke saya, mereka bilangnya nggak pernah gitu loh. Ada 1-2 aja sih dari sekian ya puluhan sampai ratus orang. Iya. Jadi ini Ustaz mungkin artinya apabila mendapati oleh perempuan dalam tidur. Mendapati dalam tidur mimpi. Kemudian ada balalnya. Akan mah yang mendapati oleh laki-laki, baru dia perlu mandi. Kalau mimpi doang nggak perlu mandi Ustaz. Karena mimpi kan nggak wajib mandi ya. Mimpi yang mengeluarkan mani. Nah ini berarti kita tambah Ustaz. Tambah dikit. Soalnya di hadis yang lainnya itu bahasanya ihtalama doang, nggak ihtalama, kemudian fawajamaan. Ya, jadi mendapati air tadi. Ya benar. Jadi syaratnya mimpi dan ada maninya. Kalau mimpi doang enggak kan, jelas tadi di atas kan. Mimpi doang enggak melihat basahnya enggak mandi. Nah itu. Dan masalah mimpi, perempuan memang jarang bermimpi, beda sama laki-laki kan. Itu ya tadi, makanya laki-laki kan sering. Nah ini khaluk kenapa? Ini saya nggak paham ini Ustaz, khaluk. Sesungguhnya malaikat nggak hadir ya akan orang berjunub. Nah, kan?
Tapi kan berjunub enggak mandi juga enggak haram kah kecuali waktu sholat. Ini mungkin targhib kah? Sungguhnya malaikat itu tidak menghadiri akan orang yang berjunub dan tidak pula akan orang yang berlumuran dengan apa Ustaz artinya minyak wangi ya, wewangian ya. Ya, wangian. Hatta ya kita sila. Kenapa emang larangan pakai minyak wangi apa gimana? Ya berlebihan tadi mungkin dianggapnya berbauan. Kan nggak apa-apa Ustaz. Nabi suka yang wangi-wangi. Hubbiba ilayya min dunyakum at-thayyib. Ya kan? Di beberapa pernah saya baca riwayat juga yang tentang za'afaran juga sama kayak gitu. Khaluk. Coba. Ada arti lain? Khaluk, Coba za'afaran. Ibu, artinya meragukan kalau wangi. Iya, kalau wangi sih enggak, bukan. Kalau khaluk secara bahasa artinya orang yang sopan. Orang yang berakhlak ya? Orang yang berakhlak. Tunggu lanjut, banyak yang belum baca nih. Sebentar, mau lihat arti khaluk itu apa ya? Khilaf, nggak ada artinya Ustaz. Ya, Coba ini tentu saya cari ininya dulu, Tengku. Caranya Al-mutadammihnya dulu. Dhammaka itu artinya kalau salah. Berlumuran benar ini. Kalau tadamuh benar berlumuran. Iya, berlumuran minyak wangi biasanya. Kalau ini kayak jenis minyak wangi apa-apa gitu. Kalau di ini tentu di Gimana, Ustaz? Gimana Ustaz? Ada ai-nya itu tentu. Apa artinya? Ai al mukassiru minhu la yukribuhul malaikah gitu tentu. Yang terlalu banyak pakai minyak wangi? Berlebihan mungkin. Ya. Di anahu tawasa'a firu'unah wa tasyabaha binisa gitu. Ya. Jadi majmau apa ini, kitab apa ini enggak tahu ini. Iya. Masuk Ustaz berarti. Sungguhnya malaikat tidak menghadiri akan orang junub dan tidak pula akan orang yang berlumuran dengan minyak wangi. Terlalu banyak pakai minyak wangi laki-laki kan. Sehingga mirip perempuan. Perempuan nggak apa-apa kan banyak minyak wangi. Ada yang kesilah hingga basuhlah hingga mandilah keduanya si junub dan si mutadammuh yang berlumuran dengan minyak wangi tadi. Bisa Ustaz. Nggak ada ta'liq di sini. Mu'jam kabir. Nggak ada tabitnya. Nggak ada ininya Pak. Ta'liqnya. Tidak masuklah oleh malaikat satu rumah yang dalam rumah itu ada patung atau gambar ya. Dan tidak pula orang berjunub, tidak pula ada anjing. Gimana Ustaz? Ada sarahnya ini kitab ini? Nggak ada, Ini ya? nggak ada kayaknya. Cuma hadis-hadis ini kalau kita Hadis cari itu di syarah hadis ada. Ada hadisnya syarah hadis. Jadi kalau Ustadz semua mau melihat satu orang lihat satu hadis di kitab syarahnya semuanya beres kan? Nah, artinya saling melihat gitu. Kalau hadis Ngajinya cuma nggak bisa perkiraan kita ya tentu harus buka-buka syarah kan. Ya. Nggak semena-mena kita, wah ini menurut kita nih enak nih artinya gitu kan. Harus itu kan kompleks. Harus lihat syarah. mempertimbangkan banyak aspek gitu. Nah, itu. Jadi harus dilihat syarahnya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Tahta kulli sya'ratin. Yang belum siapa? Yang belum, silahkan. Ustaz Yasin belum? Ayo Ustaz Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahta kulli sya'ratin janabatun. Di bawah setiap rambut itu ada janabah. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Dawud dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudi asyaratin min janabatin lam yagsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan tempat rambut dari orang yang berjunub, orang yang berjunubnya itu tidak membasuh rambutnya tersebut, fu'ila bihi kadza wa kadza, maka nah ini tunggu apa ini tunggu? Fu'ila bihi kadza wa kadza, yaitu. Ya, ini syarah kepada sesuatu yang enggak ditulis. Naib fa'il fu'ila. Fu'ila bihi kadza wa kadza, maka bihi kadza wa kadza gitu artinya. Minanari dari neraka. Begini. Kalau Aliun Sayyidina Ali berkata, famin sama oleh karena itu
ada itu sya'rorosi, saya ada itu mengulangi ya Tengku. Apa ini? Ada itu memusuhi. Ini saya juga belum lihat. Ayo bantu Ada artinya Ustaz. Kalau Saya ada baru mengulangi. Ini mah ada yu'adi. memusuhi Ustaz ya? Musuhi ya. Ngapain memusuhi rambut sendiri Ustaz? Ayo, lihat kamus. Lanjut aja. Saya Di mana itu mengulangi. tadi? Ke bawah. Nanti aja itu jatahnya. Musuhi gara-gara api neraka Tengku. Ya, boleh Tapi juga. kalau lihat dari Salasan itu kayaknya mengulangi itu. Ada itu sya'rorosi, saya mengulangi rambut kepala saya berarti membasuhnya 3 kali mungkin. Ya. Wah, karena ya juzu sya'rohu dan ya juzu apa Tengku mananya? Menarik ya. Jazza Menarik. ya juzu. Dan Sayyidina Ali ini menarik rambutnya. Itu ngejelasinnya jatah Tengku itu Tengku nanti. Masya Allah. Wa Ibnu Majah wa Turmudi an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Turmudi dari Abi Hurairah, inna tahta kulli syaratin janabatun, sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada janabah. Fagsilu sya'ra, maka basuhlah rambut tersebut. Wa ankul basyaro, dan bersihkanlah oleh kalian kulit, dan bersihkanlah oleh kalian kulit tersebut. Oke, Cukup Tengku. Oke, ini kita lihat ada. Memang nggak ada arti lain Ustaz memusuhi. Barang siapa yang meninggalkan ya tempat satu rambut dari janabah, yang tidak membasuh ya akannya rambut, niscaya diperbuat dengan dia akan itu dan itu dari neraka. Berkata Sayyidina Ali, karena itu ada itu. Ya. Aku tidak menyukai rambutku. Kenapa pakai 3 kali Ustaz? Makanya ya juzu sya'arahu, kemudian dia memotong rambutnya. Kemudian karena itu ada itu sya'ra ra'si. Aku memusuhi akan kepala ra'si. Coba Salasan kenapa pakai salasan? Ada enggak? Coba itu dulu takhiknya Tengku, apa sih itu? Ah, ini doang ya. Bentar Ustaz. Ulangi. Jadi ada yu'adi, artinya sohaba juga ada. Soma kan, memusuhi kan. Ada menjauhkan juga ada. Ada itu syara, aku jauhkan, nggak cocok. Ada wisada, melipat juga ada. Ada artinya melipat. Gimana? Membiasakan. Beradat. Nah itu yang ada enggak? Ada bainasnaini wala wataba, mengikutkan ya. Nah, ini cocok mungkin. Maksudnya membasuh berulang-ulang. Jadi ada bainasnaini wala wataba, mengikutkan ya, beriring-iring ya. Aku iringi akan rambut kepalaku 3 kali. Maksud aku iringi, aku basuhnya 3 kali ya. Biar terkena semua. Mungkin bisa. Ini Tengku di syarahnya Sunan Abi Daud nih, ada talek gini. Bukan talek sih syarahnya. Ada itu roksi, ada itu kan dalam kurung itu sya'ru roksi gitu. Fa'atu bisyari roksi fi'lal adwi bil adwi. Fi'lal adwi bil adwi gitu Tengku. Aku perbuat terhadap rambutku seperti perbuatan musuh terhadap musuh. Terhadap musuh, iya. Kami sama ada itu rosi, kolaha salasan gitu maksudnya. Tapi nggak tahu maksudnya gimana. Kolaha salasan. Ini di syarah Sunan Abi Daud. Ya. Ibnu Ruslan. Masuk Ustaz. Maksudnya aku musuhi akan rambut kepalaku. Maksudnya aku memperbuat pada kepalaku seperti orang memperbuat terhadap musuhnya. Kalau ngejewer musuh kan nggak cukup sekali Ustaz ya. Gitu Ustaz. Kalau orang-orang ngejewer ya berkali-kali ya itu. Artinya 3 kali beliau memperhatikan rambutnya. Artinya intinya kita pahami dicuci bersih lah ya. Dan ada ayahnya beliau itu menarik kan. Ya juzu memotong menarik. Memotong ya akar rambutnya. Jangan sampai kepanjangan, susah. Kan? Jarro ya juru menarik mah. Ya juzu memotong kan. Nah itu Ustaz. Sementara berarti harus kembali ke Sunan Abi Daud. Harus buka syarah kalau habis ya, sulit. Soalnya ini Ustaz.
kan ini hadis kutipan dari mana-mana, kita nggak sempat Ustaz. Kapan baca syarah ini, kapan baca syarah ini, harus bagi-bagi tugas. Itu ada andalan Samilah tunggu. Ya ya. Tengku, ada syarahnya Tengku. Ada. Yang dikarang oleh Jampes di Kediri itu Manahijul Imdad. Oh, itu lebih keren kita baca syarahnya. Maksudnya gini, mutalaahnya syarah. Tapi kita ngaji ini biar cepat ya kan. Apa nama syarahnya Ustaz? Satu-satunya ini Manahijul Imdad. Manahijul Imdadi. Terus? Di Syekh Muhammad Dahlan Al-Jampesi Kediri. Oh. Yang kita bahasa Arab ya, anak. Oke. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Melayu. Ini kalau diartikan tuh begini kali ya. Gimana? Seseorang yang meninggalkan tadi tempat rambutnya itu dari orang yang berjanabah kemudian mencucinya, maka dia akan diperlakukan demikian atau begini ya kan. Kemudian Ali mengatakan, oleh karenanya aku memusuhi rambut kepalaku. Nah ini salah satu ini kayak tambahan. Yang rambutnya gondrong gimana itu? Nah itu saya sini gondrong soalnya kan. Ini Ustaz, wakana ya justru motong ya rambutnya dipotong biar nggak gondrong. Iya, wakana ya justru sya'arahu gitu kan. Maka lebih digunting. Gak apa-apa Ustaz, sekarang mudah pakai keran kena semua Ustaz. Nah itu. Ini kan dulu ini langka air soalnya di sana kan. Ya. Tapi memang agak janggal ini kalau kita artikan memusuhi rambutku 3 kali. Enggak, 3 kalinya ini kayaknya tambahan gitu Pak Haji. Soalnya sebagian teks, mungkinnya sebagian teks itu ada tambahan salasan ya. Sebagian niskah. Memusuhi itu bisa diartikan membenci, tidak menyukai gitu maksudnya. Kan menurut Syekh Ustaz Yasin tadi udah ada di Sunan Nabi Dawud. Fa'altu bi ra'si kan. Fi'lal adwi lil adwi kan gitu. Memang memusuhi artinya memperlakukan seperti memperlakukan musuh. Nah, itu berarti dibersihkan berulang-ulang, ditarik ya. Ditarik-tarik rambutnya. Ya, itu Ustaz. Alhamdulillah kalau kita kepung, alhamdulillah ketemu juga. Mudah-mudahan ya insyaallah. Ini berarti titik Ustaz. Udah titik kan? Lanjut apa titik? Belum baca ya? Harus ada baca semua ada. Biarin telat, ayo, tafadhal. Yang belum baca dulu. Ustaz Haji Mustari. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya Ustaz? Ada, terang. Ma yahrumu 'alal junubi wal haidi. Bermula ini itu perkara yang haram atasnya orang junub dan perempuan haid. Kelihatan Ustaz? Ya. Kelihatan bawah. Kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Wahuma an Ibnu Umar, dan bermula ini junub dan haid itu dari riwayat dari Ibnu Umar, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh membaca orang junub dan orang haid akan sesuatu dari Al-Qur'an. Wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha, dan mengeluarkan Imam Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, wajihu hadhil buyuta 'anil masjid wa inni la uhillul masjida li hadidin wa la junubin. Menghadaplah kalian akan ini rumah-rumah dari masjid, maka sungguhnya aku itu tidak menghalalkan aku akan masjid untuk orang yang haid dan orang yang junub. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah, man ata haidan fi farjiha au imra'atan fi ya au kahinan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
Barang siapa yang menjima yasiman akan wanita haid di farjiha pada farji haidon au imro'atan atau pada perempuan fiduya pada dunia imro'ah au kahinan. Apa Ustaz? Ini apa namanya? Bukan paranormal, apa? Dukun. Kahinan. Dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka sungguh kafir yasiman, kufur yaman bima unzila ala Muhammadin dengan ma yang yama pada Nabi Muhammad. Wa kharaja Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa ar-rajulu bi adib wa ya haidun falyatasaddaq bi dinari. Apabila jatuhlah oleh laki-laki dengan istrinya rajul dan dia ahli itu haid falyatasaddaq maka hendaklah bersedekah dengan dinar. Itu Ustaz. Nah, kita bahas dulu. Ada yang muskil di sini Ustaz? Wajihu ya. Tidak membaca oleh orang yang berduyuk, tidak pula oleh yang berhi akan sesuatu dari Quran. Ini pertanyaan Ustaz Sihir tadi ya. Nah, ini Ustaz. Ya. Kemudian mengeluarkan oleh Imam Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Wajihu hadhil buyut." Arahkan olehmu akan ini rumah-rumah jauh dari masjid. Ini rumah di sekeliling masjid. Nabi dulu banyak rumah kan, di mana pintunya menghadap masjid. Mereka suka keluar rumah langsung ke masjid. Sehingga Nabi mengarahkan pintunya jangan menghadap masjid. Ntar keluar langsung masuk masjid dalam keadaan junub. Fa inni la uhillu. Karena sungguhnya aku tidak aku halalkan akan masjid bagi perempuan yang haid dan tidak pula bagi orang yang berjunub. Jadi pintunya maksudnya jangan lewat masjid ya. Kalau keluar rumah. Nah, pintunya digeser. Yang lain aman Ustaz. Ini al-muqsu juga termasuk di sini, Tengku. Ya, menetap. Apalagi kan, lewat aja nggak boleh kan. Tapi nggak ada pembahasan lewat di sini ya. Muqsu apa umur? Apa ubur? Ubur nggak boleh. Tapi ubur ada kecuali di kitab fikih Ustaz. Boleh, ubur boleh. Jadi maksudnya di sini memang menetap. Tidak aku halalkan akan masjid bagi orang haid dan tidak pula bagi orang junub. Menetap. Kalau lewat tidak mengotori kan syaratnya kan boleh kan. Nah. Sementara rumah Nabi SAW sendiri kan nempel, Tengku. Nabi di mustasna, Tengku ya. Nabi mustasna. Ya. Man ataha hizan. Kalau siapa yang mendatangi ia akan orang haid dalam faradnya atau imra'ah dalam dukunnya atau mendatangi ia akan apa namanya tadi? Paranormal apa? Dukun. Maka sungguh telah kafir ia dengan Al-Qur'an dengan ma yang ditujukan akan dia ma kepada Nabi Muhammad. Mana sah? Telah mengingkari. Ya. Karena Al-Qur'an menyatakan kan fa'tazilun nisa. Kalau Nabi tetap boleh masuk masjid, Tengku kan? Walaupun beliau junub ya. Boleh. Kayaknya sih boleh. Kan soalnya dalam pembahasan najis juga fudlah Nabi katanya suci ya. Nah. Itu. Di Bajuri dijelasin ghairun nabi. Ya rumu ala junubi ay ghairun nabi. Karena apa ilatnya itu karena li'anna nabi azamu minhu gitu. Ya. Lebih agung dari masjid ya. Ya. Tapi untuk masalah baca Quran, wan nabi ka ghairihi 'alal mu'tamad. Ya. Ini memang tanpa syarah. Kita agak kewalahan Ustaz. Nggak kuat mengingat semua penjelasan Lianah kita alihkan ke sini kan. Itu. Idza waqa'a rajulu dari mewika oleh laki-laki istrinya dia haid, maka ini dendanya ini ya. Bersedekah 1 dinar. 2 juta Ustaz. Berapa 1 dinar Ustaz? 2,2 juta, Tengku. Nah, itu Ustaz. Tapi ini wajib apa enggak Ustaz? Lam amar ini. Sunnah, Tengku, kalau di Bajuri, Tengku. Ya, sunnah berarti kan. Kalau tapi kalau di dalam kitab fi iqbalid dam dijelaskan ketika darah sedang deras-derasnya. Tapi kalau misalnya waqa ke istri, darahnya enggak deras, fal yatasaddaq binisfi dinarin. Nah, ini berarti kalau misalnya darahnya udah agak sedikit reda, disunahkannya bukan 1 dinar, 1/2 dinar sedekahnya. Terus ingat, disunahkan juga bagi semua yang melakukan dosa
untuk bersedekah. Berarti lanjut Ustaz Mustari dikit lagi sampai selesai ini. Ada ini. Wafi wasatihi. Wafi Bentar, tunggu. dinis Maaf. Dan pada pertengahannya dengan separuhnya wafi akhiri sih, dan pada terakhirnya dengan sepertiga dinar. Ya. Wasyakhani an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana juban fa arada ayyakula aw yanama tawaddu'a di sholat. Maka mana apabila ada yang Nabi cukup wa arada maka berkehendak ya Nabi akan bahwa memakan ya Nabi atau tidur ya Nabi, maka wudu ya Nabi akan memperbaiki wudunya Nabi untuk sholat. Wa Muslimun an Abi Sa'id idza atakum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda bainahuma. Manakala datang mendatangi pasangan kalian akan istri ahad, kemudian mengharapkan akan bahwa kembali ianya ahad, falyatawadda bainahuma, maka hendaklah berwudu apa di antara dua-duanya, ahad dama ahli. Oke Ustaz. Nah itu dia Ustaz, ini ada yang Ustaz bilang kan. Tadi di awal hid berarti hid lagi deras-derasnya 1 dinar. Kalau di pertengahan setengah, 1 juta Ustaz. Kalau di akhir mah 700 lah. Sepertiga. Sedekahnya kemana Ustaz? Yang wajib sedekahnya itu bagi laki-lakinya, apa perempuannya, apa dua-duanya Teguh? Man ata kan yang mendatangi biasanya. Perempuan itu menanti doang Ustaz. Man ata berarti kan ata tadi laki-laki. Laki-laki berarti Tunggu ya. Lagian yang kerja juga laki-laki Ustaz yang cari duit. Tapi kalau perempuan yang menikmati itu. Oke. Nah ini. Kasihan Ustaz. Dengan jauh-jauh Ustaz nih masih ada yang di bawah 17 tahun soalnya. Oke, siapa lagi yang belum? Ustaz Fikri dulu. Rata-rata senior semua ini kan. Ada yang belum ada yang belum kawin? Belum saya. Enggak, sebelum saya baca, Teguh, itu kan tadi kan ada hadis kalau malaikat itu tidak datang ke rumah yang ada surah junub itu kan. Berarti afwan kalau misalnya ada suami istri dia berwatak jima terus belum mandi, berarti malaikat keluar dulu sebentar gitu sampai mandi. Ya sebagian malaikat, enggak semuanya Ustaz. Banyak yang meninggal lagi berjunub Ustaz. Malaikat rahmat kan maksudnya Teguh kan? Ya. Nah. Masa iya malaikat Jibril nggak mau, malaikat Israel nggak mau nyebut maksudnya, iya paham di situnya. Di situnya banyak yang meninggal overdosis katanya Ustaz. Malaikat mengintai. Nah kalau rokib atid bagaimana? Enggak, kalau malaikat al-hafaz duna malakil mauti wal hafazah kan kalau di kitab itu pernah baca syarahnya hadis tadi. Cuma ilatnya kenapa malaikat rahmat keluar gitu sementara junub itu kan dengan sebab yang mubah gitu kan. Ya. Di situ aja sih sebenarnya. Ya, berarti malaikat keluar dulu sebentar gitu. Nunggu di luar rumah mungkin ya. Makanya ini perlu syarah hadis ini. Biarin dulu Ustaz PR. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahyu min malaikatillah. Malulah oleh kalian daripada malaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal Bazzaru an Ibni Abbasin, dan meriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Ibni Abbas, innallaha yanhakum 'anit ta'arri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang ya Allah akan kalian 'anit ta'arri, dari tanpa busana atau telanjang bundar. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian daripada malaikat-malaikat Allah. Malaikat alladzina la yufariqunakum, yang tidak memisahkan ia malaikat akan kalian, illa inda thalathi halatin, kecuali di sisi ketika ada 3 perkara. Yang pertama al-ghaitu, ketika buang hajat, wal janabati, junub, wal ghusli, dan mandi. Fa
fa idza ightasala ahadukum bil ara'i, maka apabila mandi salah satu kalian dengan tanpa busana, falyastatir bi thawbihi, maka hendaklah ia menutup aurat dengan kainnya seorang, au bijid mati haitin, atau dengan tabir, tunggu ya, tembok, Ya. jidmah, au biba'irihi, ataupun dengan untanya seseorang. Maksudnya dihalangi pakai unta supaya jangan kelihatan sama orang yang pinggir jalan kali, tunggu ya. Jidmah, tunggu, masih ragu saya. Jadi arak ini apa kita Kang Ustaz? Telanjang bukan, tunggu? Bukan, kayaknya ini kayak lapangan gitu Ustaz. Padang Sahara Lapangan bukan? terbuka. Ah. Ta'ari tadi udah benar, telanjang kan? Melarang Berarti agar kalau kamu Arab, dari telanjang. bila kalian mandi di area terbuka, maka Iya. tutuplah dengan bajunya atau dengan tabir atau dengan kendaraannya. Tuh ya, tunggu. Oke. Siap. Wa Abdur Razzaq, dan meriwayatkan oleh Abdur Razzaq an Ibni Jurayjin, dari Ibnu Jurayj, qala, berkata Abdur Razzaq, balagani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah sampai akan aku bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ia Nabi, fa idza huwa bi ajirin lahu yughtasalu ariyan, maka tiba-tiba bermula dianya Nabi itu bi ajirin, ada di ajir. Ajir ini apa, tunggu? Seorang yang pekerja kan? Oh, yang kuli. Okay. Kuli ya. Maka tiba-tiba datang kepada Nabi oleh seorang pekerja, tukang, yang tasilu arian, mandi ia hal keadaan telanjang. Faqala, maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, la araka tastahi min rabbik, aku tidak melihatmu engkau malu daripada Tuhanmu. Khud ijarataka la hajata lana bik, ambillah olehmu akan tukang ijarataka. Ijarah itu ini tadi ya, upah, peralatan gaji, tukang upah. La hajata lana bik, kita nggak butuh kamu lagi. Tapi nggak apa-apa Ustaz, gajinya udah dibayar kan? Iya, ini gajinya. Upahnya udah diambil, ya udah. Berarti orang Arab kalau pengen aku nggak perlu kamu lagi, la hajata lana bik gitu. Nah, itu Ustaz. Aku tidak melihat engkau, karena engkau itu yang malu dari Tuhanmu. Maka ambil olehmu akan upahmu. Tiada kebutuhan bagi kami denganmu. Udah gitu aman Ustaz. Ini kalau disyarah pasti panjang lebar. Kok beda ya, kalau yang awal kan fastahyu min malaikatillah, kalau yang bawah itu la aroka tastahi min robbik gitu. Kalau yang pertama kan malaikat, yang kedua Tuhan. Robnya malaikat, Ustaz. Aula. Ya, ini dua-duanya berarti kita malu dari malaikat, malu dari Allah. Tapi gini Ustaz, ini beradab doang. Ya kan? Kan banyak yang bilang kita tutup pun Allah akan melihat kan? Tidak terhalang kan? Layak tubuh anhu syai'un kan? Cuma untuk beradab berarti. Ya, tapi kan dalam kitab fikih emang jelas Ustaz, tidak makruh kan? Apa namanya? Bi adana hajah. Ada hajat sedikit saja nggak makruh buka aurat. Seperti hajat mau mandi, bahkan tabarut kan? Panas banget di kamar, nggak apa-apa. Kalau hukum fikih gitu. Ini konteksnya beda sepertinya. Kalau kamar mandi dulu dengan kamar mandi sekarang kayaknya. Iya, kamar mandi dulu bolong-bolong saya, banyak yang ngintip. Dulu itu kan hammamat, itu yang saya pahami itu kan ya kamar mandi ya umum gitu loh. Artinya ya seperti saat ini yang memang tertutup. Sama seperti mirhat zaman dulu dengan mirhat zaman sekarang berbeda. Sehingga kita kalau melihat banyak teks-teks di hadis itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Kalau sekarang bebas-bebas aja karena ya tadi dihalangi oleh bilik-bilik itu sendiri gitu. Jatuhnya jadi sekarang tuh lebih kepada ya tadi ta'aduban gitu kan. Maka hendaknya tadi beralaskan kaki, kemudian juga menutupi kepala kalau di Maroko dulu dia tuh. Makanya sekarang Ustaz, orang perlu merekam sendiri, aurat sendiri dipublikasikan kan. Kalau nggak direkam nggak ketahuan, soalnya rumahnya sangat tertutup. Aduh. Jadi malaikat sekarang nggak perlu merekam Ustaz. Orang merekam sendiri aibnya kan, kemudian dipublis.
Kemudian dia tonton bersama-sama. Ah, itu dia. Kalau dia baru ditangkap. Nontonnya nggak ke Siapa YouTube, lagi Ustaz. yang belum? Lanjut dulu. Udah semuanya belum kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Tengku ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatun fi iqabi man la yaghtasilu minal janabah. Inilah kisah ya kisah fi iqabi man, yaitu tentang siksaan orang la yaghtasilu yang tidak mandi minal janabah dari junub. Wa hukiya wa haka Abanu bin Abdillah al-Bajali. Halaka jarul lana, rusaklah seorang tetangga lana milik kita. Ya, halaka mati maksudnya, Ustaz. Matilah seorang tetangga lana milik kita, fasyahadna, maka bersaksilah kami goslahu atas memandikannya, wahamlahu ila qabrihi, dan bersaksi menggotong tetangga tersebut pada makamnya. Wa idza fihi syabihun bil hurrati. Dan ketika di dalam kubur tersebut syabihun apa itu? Menyerupai kucing. Menyerupai kucing. Fasajarnahu falam yanzajir. Maka apa? Kami usir lah bahasa kita ya. Maka kami mengusir kucing tersebut, falam yanzajir, maka tidak mau terusir itu kucing. Fadorobal hafaru, maka memukul para penggali, maka memukul para penggali jabhatahu, pada keningnya itu kucing, bibairomatihi, dengan cangkul mungkin, Ustaz. Alat gali kubur lah. Dengan alat falam yabrah, maka kucing tersebut tidak pergi ya. Geser. Tidak pergi. Fatahawwalau, maka mereka para penggali kubur tahawwal ila qabri akhir, pindah. Maka mereka para penggali kubur memindahkan atau pindah pada kuburan yang lain. Falamal ulhida, maka ketika digali, faida huwa fihi, maka ketika digali ya. Falamma ulhida ini jenazah itu dimasukkan ke dalam lahat ya. Ulhida, dilahatkan akan dianya. Maka ketika dimasukkan ke dalam tiang lahat itu tangga, faidan huwa fihi, maka seketika itu dia kucing ada di dalam kuburan tersebut. Fasona'u, maka mereka mengerjakan bihi, pada kuburan, mislama, seumpama perkara sona'u yang mereka lakukan. Falam yaltafit, falam yaltafit, maka tidaklah berpaling, iya. Maka tidaklah berpaling itu kucing. Faqalal qaum, maka berkata para kaum, inna hadzal amrun ma ra'ayna mislahu fadfinu sahibakum.
sesungguhnya ini semua amrun, sungguh perkara yang tidak kami lihat seperti ini. Fadfinu, maka kuburkanlah oleh kalian semua sahibakum, saudara kalian semua. Fadaffanuhu, maka mereka menguburkan tetangganya. Falamma suwiya, maka ketika suwiya diratakan. Falamma suwiya, maka ketika diratakan kuburan tersebut di atas falamma suwiya, maka ketika diratakan alaihi, di atas kuburan tersebut, al-labinu, batu-batu bata apa itu, ditutuplah kuburannya. Ditutup dengan bebatuan. Sami'na, kami mendengar kodota idhomihi, remuknya tulang-tulang tetangga tersebut. Fadhahaba ammi, maka pergilah ammi, pamanku, wa ghairuhu, dan selain dari pamanku, ilam ro'atihi, pada istrinya. Faqalu, maka mereka berkata laha, kepada istrinya, mahalu zaujika, apa yang telah dilakukan oleh suamimu. Mahalu zaujiki, apa yang telah dilakukan oleh suami kamu. Wahaddasuha bima ra'au, maka dan menceritakan para kaum kepada perempuan tersebut, bima, dengan apa, ra'au, yang telah mereka lihat. Faqalat, maka menjawab perempuan tersebut, kana la yagtasilu minal janabah, terbukti bahwa dia, suamiku tidak mandi minal janabah, dari junub. Syukuran. Ini nggak mandi junub berarti nggak sholat juga, Ustaz, ya? Jadi sisa itu udah plus itu. Kalau sisa junub doang kayaknya nih. Sisa nggak sholat nggak semuanya. Qisatun, satu cerita pada hukuman orang-orang yang tidak mandi dari junub. Wahaka, menceritakan oleh Aban bin Abdillah al-Bajali, halaka jarun lana, telah matilah oleh seorang tetangga bagi kami. Fasyahidina, maka kami hadiri akan pemandiannya dan akan membawanya ke kuburnya. Kami saksikan akan pembawaannya atau membawanya ke kuburnya. Maka tiba-tiba sampai dalamnya kubur itu ada satu hewan yang menyerupai kucing. Fatajarnahu, maka kami usir akannya si Syabih. Maka tidak menerima usir, ya, tidak mau pergi. Fadarabal hafaru, maka memukul oleh penggali kubur akan jidahnya Syabih, hewan. Bibai ramatihi, dengan cangkulnya mungkin apa. Alam yabrah, maka tidak mau pergi, ya. Fatahawwalau, maka mereka berpaling kepada kubur yang lain, gali tempat lain, ya. Falamma ulhida, ketika digali berarti hewan itu nggak ada. Falamma ulhida, manakala dilahatkan akan dianya mayat tadi, dimasukkan ke dalam kubur. Faizan, tiba-tiba dianya hewan tadi ada dalamnya kubur. Maka mereka berbuat dengannya hewan akan seperti yang mereka telah berbuat sebelumnya. Falam yaltafit, tidak mengindahkan ianya si hewan, ya. Faqalal kaum berkata, inna hadza, sungguhnya ini itu sungguh satu perkara yang belum kita lihat akan misilnya perkara. Fadfinu sahibakum, kuburkan olehmu akan teman kamu. Maka mereka pun menguburkan akannya. Maka manakala telah diratakan di atas dia akan batu bata tadi, ditutup, kami mendengar akan bunyi gemertak tulangnya. Fahadzabami, maka pergilah oleh pamanku dan lainnya paman kepada istrinya. Mereka berkata baginya istri, mahalu zaujika, apa itu keadaan istrimu? Mereka menceritakan, penggali kubur menceritakan kepadanya istri dengan apa yang mereka lihat. Istri berkata, ada ianya suamiku itu tidak mandi ia dari janabah. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'af. Titik, Ustaz. Ya. Ini walaupun ada yang belum baca, ini titik, Ustaz. Nanti kita lanjutkan di malam besok insya Allah. Masih banyak yang belum baca ya? Ustaz Muslim, Ustaz Irwan. Nah, soalnya kepanjangan ini. Ntar nggak enak. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'af. Titik, Ustaz. Ini kalau cerita ini diperdengarkan ke kaum yang nggak percaya siksa kubur, tetap aja nggak percaya kayaknya.